ini udah jam 7:30, acaranya kita mulai aja ya. Nah, ini buat teman-teman yang udah gabung, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya teman-teman. Mungkin bisa. Alhamdulillah baik Kak Nilam. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan tetap bahagia ya. Ini buat teman-teman yang memungkinkan bisa di-on-kan kameranya. Oke, bisa on cam ya teman-teman yang bisa on cam. Iya. Ya, makasih Mbak Ahla. Halo Mbak Ahla. Ya, Mbak. Gimana kabarnya Mbak Ahla Hulaila? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nilam gimana? Alhamdulillah sehat. Mantap. Baik, nah terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di diskusi pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai diskusinya, alangkah lebih baik jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, untuk acara pada malam hari ini, jadi rangkaiannya itu nanti akan ada sambutan dari Pak Ibnu, kemudian akan ada pemaparan materinya, dan kemudian juga akan ada rencana tindakan yang akan kita lakukan di kemudian hari seperti itu. Nah, untuk tujuan dari pertemuan pada malam hari ini, yaitu untuk menyampaikan hasil dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan pertemuan ya, udah mendengarkan musik, kemudian udah diskusi juga untuk mengurangi kecemasan seperti itu. Nah, hasilnya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Terus kita nanti juga akan menyusun rencana apa yang akan kita lakukan ke depan supaya kecemasan tadi bisa terus berkurang dan akhirnya teman-teman tuh tidak merasa cemas sama sekali seperti itu. Nah, untuk waktunya nanti sekitar 60 menit di room meeting ini. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bersedia? Bisa di-on-kan mic-nya? Teman-teman bersedia? Baik. Bersedia, Manila. Insya Allah. Ya, boleh sambil menyiapkan snack-nya, supaya nggak ngantuk ya. Nah, teman-teman kalau udah siap semua, untuk yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ibnu. Bapak Ibnu sudah ada di room? Ya. Baik, silakan Bapak Ibnu, sambutannya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga bagi teman-teman kelompok 1 yang sudah berjuang dari awal hingga tercapainya seluruh kegiatan pada stase komunitas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan pemaparan hasil program yang telah kita semua lakukan selama kurang lebih 6 minggu. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara pada malam hari ini hingga akhir nanti, dan semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk terakhir kalinya saya mewakili teman-teman kelompok 1 memohon maaf apabila selama proses kurang lebih 6 minggu ini ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan
kepada teman-teman semua. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas sambutannya. Baik, langsung saja. Kita langsung ke pemaparan dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Mbak Gita Rahayu. Halo Mbak Gita Rahayu, sudah bisa mic-nya? Oh ya, mungkin dipindah ke... Nah, baik Mbak Gita, nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Mbak Gita dan juga Bunda atau Mbak Intan Nur Fitriani yang akan dimoderatori oleh Cika ya. Oleh Cika. Mbak Cika, sudah siap? Oke, Mbak Cika, silahkan Mbak Cika. Ya, insya Allah, Mbak Nilam. Baik, waktu dan tempat saya serahkan pada Mbak Cika. Baik, terima kasih Mbak Nilam atas waktu yang telah diberikan. Teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Cika Ayu Tiara, di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Langsung aja ya, buat mempersingkat waktu. Jadi nanti pada sesi diskusinya akan ada pemaparan materi terlebih dahulu yang akan disampaikan. Yang pertama itu oleh Mbak Gita Rahayu, yang kedua oleh Mbak Intan Nur Fitriani. Nanti akan memaparkan hasil dari evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan. Nanti selanjutnya ada tanya jawab dan juga ada diskusi berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang akan kita sepakati bersama. Dan dari teman-teman semuanya nanti tindak lanjutnya seperti apa nanti kita diskusikan bersama di sini. Begitu ya teman-teman. Iya Mbak. Siap. Oke, jadi langsung saja nanti intinya di bagian evaluasi ini kita akan melihat dan juga membandingkan atau membandingkan realisasinya ya antara kegiatan yang sudah kita lakukan dan juga nanti dari hasil yang sudah didapatkan dari pengisian kuesioner yang kedua yang kemarin sudah teman-teman isi. Nah, selanjutnya nanti akan kita diskusikan tentang rencana tindak lanjut yang akan kalian buat, yang akan teman-teman buat secara individu dan juga nanti kita sepakati bersama untuk nanti harapannya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, terutama pada permasalahan kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai. Baik, langsung saja. Setelah ini akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Gita dan Mbak Intan. Waktu saya persilahkan. Baik, PPT-nya boleh ditampilkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Mungkin kita kenalan lagi sebentar kali ya. Saya Gita Rahayu yang akan mempresentasikan diskusi evaluasi kegiatan pada malam hari ini bersama teman saya Nur Intan. Next. Nah, ini kegiatan yang sudah kita lakukan bersama selama 6 minggu yang telah kita lalui. Yang pertama itu terapi musik, ini dokumentasi kegiatan kita. Lalu yang kedua ada terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior terapi namanya gitu. Terus yang ketiga ini dokumentasi atau kegiatan edukasi kesehatan tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Next.
kita masuk ke hasil evaluasi pelaksanaan terapi musik dan perilaku kognitif yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, ini evaluasi untuk tingkat kecemasan di situasi pandemi. Jadi kemarin kan teman-teman juga udah mengisi ini ya, kuesioner survei gitu terkait kecemasan teman-teman sekalian. Nah, ini grafik satu ini menggambarkan tingkat kecemasan teman-teman sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau intervensi yang kita lakukan kemarin bersama-sama. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan seperti terapi musik, terus terapi perubahan pikiran dan perilaku itu kecemasan teman-teman itu ternyata berada di kategori berat. 78% atau sebanyak 21 orang itu mengalami kecemasan berat sebelum kita melakukan kegiatan bersama-sama kemarin seperti terapi musik dan terapi perilaku dan pikiran. Lalu juga sebelum diberikan tindakan itu ada 22% yang mengalami kecemasan sedang atau sebanyak 6 orang. Nah, setelah diberikan tindakan terapi musik kemarin dan juga kegiatan perubahan pikiran dan perilaku ngobrol-ngobrol diskusi kita kemarin, itu ternyata kecemasan teman-teman itu mengalami perubahan atau penurunan tingkat kecemasan begitu. Nah, sesudah diberikan kegiatan atau terapi kemarin ternyata alhamdulillahnya itu yang kecemasan berat itu menjadi 8% atau 2 orang saja gitu. Terus juga dari yang tingkat cemasnya dari 21 orang itu atau 78% itu menurun jadi 70% atau berada di kategori kecemasan sedang. 70% itu sebanyak 19 orang. Nah, juga kecemasan teman-teman sekalian juga itu menurun juga sampai ke tingkat yang paling ringan gitu. Jadi waktu kemarin itu berat sedang, sekarang alhamdulillahnya teman-teman sudah di tingkat kecemasan yang ringan. Sebanyak 22% atau 6 orang sudah mengalami tingkat kecemasan yang ringan begitu. Next. Nah, penurunan tingkat kecemasan ini 89 orang tidak lagi mengalami penurunan nafsu makan atau sebanyak 24 orang itu tidak mengalami penurunan nafsu makan. Di poin-poin survei yang kemarin teman-teman sudah ngisi ya tentang pertanyaan-pertanyaan terkait kecemasan di masa pandemi. Lalu 96% atau 26 orang tidak merasa sulit untuk berkonsentrasi saat mengetahui berita yang berkaitan dengan COVID-19. Lalu 44% atau sebanyak 12 orang tidak lagi takut tertular COVID-19 karena angka kematiannya yang sangat tinggi. Next. Nah, mengapa sih kita harus waspada terhadap COVID-19? Ini survei dari teman-teman sekalian, ada 19 orang mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah penyakit yang berbahaya dan cepat penularannya. Belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan COVID-19 sehingga harus tetap waspada. Nah, kemarin teman-teman hasil survei atau wawancara juga, satu orang ini mengatakan bahwa waspada terhadap COVID-19 itu boleh, akan tetapi tetap tidak boleh cemas berlebihan karena kematian itu pasti selama mematuhi prokes, menjaga kesehatan, serta berdoa. Kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Next.
Nah, ini kegiatan positif yang dilakukan untuk menurunkan kecemasan di masa pandemi COVID-19. Kemarin juga teman-teman sudah ditanyanya terkait kegiatan positif apa yang dilakukan gitu. Nah, sebanyak 12 orang mengatakan bahwa melakukan aktivitas yang mereka sukai atau hobi. Mungkin seperti mendengarkan musik, menonton film, menonton drakor, begitu ya. Terus juga ada 4 orang mengatakan bahwa relaksasi, mindfulness, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersolawat, dan berdoa merupakan aktivitas yang dapat menurunkan kecemasan. Lalu 3 orang teman-teman juga mengatakan bahwa dengan berkumpul keluarga, bertemu teman, makan makanan yang bergizi, menerapkan protokol kesehatan, dan selalu berpikir positif dapat menurunkan kecemasan mereka. Lalu 1 orang mengatakan bahwa tidur dapat menurunkan kecemasan mereka. Next. Nah, ini bagaimana pandangan Anda tentang adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19? Ini juga kemarin sudah ditanyakan kepada teman-teman ya hasil surveinya, wawancaranya. Nah, 15 orang itu memiliki pandangan yang positif terhadap adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19, di mana mereka atau teman-teman itu menjadi lebih memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar dapat melanjutkan aktivitas yang produktif di masa pandemi. Lalu 3 orang memiliki pandangan bahwa di awal pandemi COVID-19, adaptasi kebiasaan baru sedikit sulit untuk dilakukan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teman-teman sekalian dapat menerimanya dengan baik dan mulai membiasakan kegiatan baru, tetapi tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Lalu 1 orang memiliki pandangan bahwa adaptasi kebiasaan baru masih cukup meresahkan karena sebagian orang masih abai dengan protokol kesehatan. Next. Nah, ini untuk selanjutnya hasil evaluasi edukasi tentang COVID-19 dan protokol kesehatan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Nur Intan. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kembali, saya Nur Intan Fitriani. Di sini akan melanjutkan pemaparan atau penyampaian hasil terkait hasil dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan selama 6 minggu kemarin ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan perilaku pencegahan COVID nih pada teman-teman. Nah ini untuk evaluasinya sendiri kami berdasarkan hasil kuesioner yang teman-teman isi kemarin ya teman-teman. Jadi di sini terkait dengan perilaku pencegahan COVID sebelum dan sesudah intervensi pendidikan kesehatan pada masyarakat umum. Jadi gitu untuk perilaku pencegahan baik sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan itu mengalami peningkatan ya teman-teman, dari yang awalnya itu 93% atau 24 orang itu menjadi full 100% atau 27 orang. Artinya perilaku pencegahan COVID sebelum dan sesudah dari kegiatan yang kita lakukan kemarin itu semakin meningkat begitu. Next. Nah, terus ini lanjut ke tingkat pengetahuan terkait dengan COVID ya teman-teman. Jadi sama juga untuk pengetahuan tentang COVID-nya itu juga mengalami peningkatan. Nah, yang awalnya berpengetahuan baik itu dari 96% atau 26 orang meningkat jadi 27%. Sedangkan yang memiliki pengetahuan buruk yang awalnya 4% atau ada 1 orang itu jadi 0% atau tidak ada yang memiliki pengetahuan buruk. Jadi pada kesimpulannya tingkat pengetahuannya setelah dilakukan edukasi berupa pendidikan berupa edukasi terkait dengan COVID dan juga protokol kesehatan, pengetahuannya menjadi meningkat gitu. Terus next. Nah, ini untuk tingkat pengetahuan di beberapa poin yang kemarin memang masih ada yang kurang gitu ya teman-teman sebelum dilakukan tindakan diskusi bersama terkait dengan COVID dan juga protokol kesehatan kemarin gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada sifat COVID sendiri. Di sini sebelum dilakukan pendidikan kesehatan kemarin ada 37 atau 10 orang nih yang pengetahuannya masih kurang gitu. Nah, setelah dilakukan pendidikan kesehatan, pengetahuan tersebut meningkat menjadi 78% atau 21 orang. Nah, untuk yang pengetahuan terkait dengan sumber penularan sendiri, di sini
teman-teman yang awalnya yang menjawab benar terkait dengan sumber penularan COVID itu ada 21, nah setelah dilakukan pendidikan kesehatan meningkat jadi 26 orang gitu. Terus untuk yang contoh kontak erat di sini teman-teman yang dulu menjawab benar terkait dengan contoh kontak erat penularan COVID gitu, terus meningkat menjadi 93% atau 25 orang. Terus untuk jawaban benar terkait dengan bagian tubuh yang mudah dimasuki virus, dulu sebelum dilakukan diskusi bersama kemarin itu ada 89 atau 24 orang itu menjawab benar. Terus setelah dilakukan pendidikan kesehatan juga masih tetap 24 orang. Terus untuk hal yang dilakukan ketika kontak langsung dengan penderita COVID, itu yang menjawab benar sebelum dilakukan pendidikan kesehatan ada 93% atau 25 orang, meningkat menjadi 26 orang. Terus untuk yang pengetahuan terkait vaksin, yang menjawab benar dulu hanya 22 orang, sekarang meningkat menjadi 26 orang gitu. Terus next selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pengetahuan terkait dengan protokol kesehatan dan juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tertular COVID gitu teman-teman. Nah, pada intinya tingkat pengetahuan terkait dengan perbedaan olahraga dan aktivitas sehari-hari, contoh makanan gizi seimbang, protokol kesehatan 6M. Di sini setelah dilakukan diskusi kemarin, edukasi kemarin, jadi semua pengetahuan teman-teman dan teman-teman itu sudah bisa menjawab dengan benar terkait dengan masalah ini gitu. Terus selanjutnya Mbak Eva. Nah, ini terkait dengan persepsi tentang protokol kesehatan sebelum dan sesudah dilakukannya pendidikan kesehatan itu juga meningkat ya teman-teman. Dari yang awalnya sebelum intervensi yang punya pengetahuan cukup itu ada 11% atau 3 orang, itu turun jadi 7%. Terus kemudian yang pengetahuannya baik dari 89% atau 24 orang itu meningkat jadi 93% begitu. Nah, di sini 89% orang itu mulai menyadari bahwa virus COVID ini itu tidak berbahaya bagi orang yang tidak hanya berbahaya bagi orang yang usianya di atas 50 tahun saja. Terus juga 96%-nya itu mulai menyadari bahwa isolasi di rumah itu dapat mencegah penyebaran virus COVID gitu. Terus 89% lagi orang mulai menyadari bahwa isolasi itu tidak hanya dilakukan pada pasien COVID yang bergejala saja. Nah, terus untuk 7 orang, mohon maaf, untuk 7% dari orang semua kita ini itu masih ada yang memiliki persepsi bahwa masker itu hanya dipakai oleh orang yang sakit begitu. Jadi meskipun semuanya sudah meningkat, tapi masih ada 7% orang yang memiliki persepsi bahwa masker itu hanya dipakai oleh orang yang sakit begitu. Selanjutnya. Nah, ini untuk evaluasi masalah kemarin yang sudah kita diskusikan di diskusi yang paling pertama itu ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan ada 2 masalah ya teman-teman, ada kecemasan sama perilaku yang masih salah gitu. Nah, untuk yang kecemasan sendiri, di sini dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan kemarin kita terapi musik atau mendengarkan musik bersama-sama, terus diskusi mengenai pandemi COVID, terus prokes dan lain sebagainya, itu dapat didapatkan hasil bahwa ternyata masalah kecemasan ini tuh belum teratasi secara maksimal gitu. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa sebanyak 78% klien dengan kecemasan berat atau 21% itu 70% di antara itu menurun atau menjadi kecemasan sedang. Jadi 19 orang itu mulai menurun mengalami kecemasan sedang. Terus yang masih ada 8% atau 2 orang itu mengalami kecemasan berat. Jadi pada intinya di sini itu belum sepenuhnya kecemasan teratasi atau menjadi tidak cemas. Karena masih ada data yang menunjukkan bahwa dari teman-teman ini masih ada yang mengalami kecemasan sedang, bahkan masih ada yang mengalami kecemasan berat. Terus untuk selanjutnya, nah ini untuk masalah yang selanjutnya untuk perilaku kesehatan yang belum sesuai. Jadi kemarin setelah dilakukan edukasi, kita diskusi juga, di sini masalah juga belum teratasi gitu. Nah hal ini juga dapat dilihat dari data.
Halo teman-teman, apakah sudah jelas suaranya? Jelas, Mbak Intan. Oh, jelas. Iya, saya ulang ya teman-teman bagian masalah perilaku kesehatan yang belum sesuai ini. Jadi setelah dilakukan edukasi kesehatan kemarin, kita diskusi bareng-bareng kemarin, nah ini tuh juga didapatkan kesimpulan bahwa masalah ini belum teratasi, begitu. Nah hal ini itu dapat dilihat dari data yang ada bahwa menunjukkan sekitar 37% dari kita itu masih kadang-kadang hanya kadang-kadang menerapkan physical distancing gitu. 19%-nya itu masih kadang-kadang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai standar saat berkumpul dengan orang banyak, dan 56% masyarakat, 56% dari kita itu menjawab semua pertanyaan dengan benar dari target 100%. Tuh. Nah, mungkin next selanjutnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya untuk diskusi terkait dengan rencana tindak lanjut, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cika atau dipandu dengan Mbak Cika. Kepada Mbak Cika, saya kembalikan kepada Mbak Cika. Terima kasih banyak Mbak Cika. Oke, terima kasih sekali Mbak Gita dan Mbak Intan yang sudah menyampaikan pemaparan hasil evaluasi dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah dipaparkan ya tadi dari hasil-hasil evaluasi dan dari kegiatan yang udah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Sebelum lanjut ke rencana tindak lanjut, kita diskusi di RTL ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Mbak Gita dan Mbak Intan? Mungkin ada yang ingin lebih tahu lagi tentang bagian masalah kecemasan atau masalah yang perilaku kesehatan yang belum sesuai. Sebelum kita lanjut ke rencana tindak lanjut. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Monggo teman-teman. Belum ada ya teman-teman? Atau ada yang mau bertanya dulu? Ya ada Mbak. Oke, berarti kita lanjut ke diskusi untuk rencana tindak lanjut ya teman-teman. Gimana? Iya Mbak. Oke. Oke deh. Ya teman-teman, jadi ini berkaitan dengan dua masalah ya yang sudah kita temukan dari dari yang sudah kita lakukan pengkajian di awal dulu yang mengisi kuesioner pertama kali, yaitu ada kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai. Dari hasil evaluasi tadi juga didapatkan hasil kalau kedua masalah ini belum semuanya teratasi karena masih ada beberapa indikator dan beberapa hal yang memang belum tercapai. Nah, di RTL ini atau di rencana tindak lanjut ini nanti kita akan mendiskusikan tentang hal-hal lebih ke terapi-terapi yang sudah kita terapkan sih. Jadi nanti bagaimana teman-teman ini akan menerapkan kegiatan-kegiatan atau terapi-terapi yang kemarin sudah kita lakukan ke dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari teman-teman secara mandiri di rumah, begitu. Nah, mungkin ke masalah yang pertama dulu ya, yaitu ke kecemasan. Kira-kira sudah ada yang punya gambaran untuk rencana tindak lanjut agar teman-teman ini lebih bisa mengontrol kecemasan atau juga kekhawatiran yang sedang dirasakan atau yang sering dirasakan terutama di masa pandemi ini. Bisa disampaikan atau bisa kita diskusikan nanti bersama-sama di sini. Silakan teman-teman.
Oke, mungkin buat sedikit memberikan contoh ya teman-teman. Misal nih, saya mau untuk mengatasi kecemasan yang saya alami di masa pandemi ini yang mungkin belum seluruhnya bisa teratasi, saya akan menerapkan untuk kegiatan mendengarkan musik instrumental yang kemarin sudah kita lakukan, itu secara mandiri di rumah ketika mau tidur. Sekitar ya 10-15 menit, kita lakukan relaksasi dulu di situ agar lebih rileks dan lebih tenang. Itu salah satu contoh yang bisa teman-teman terapkan untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Atau bisa juga dengan kegiatan terapi kognitif atau terapi perilaku dan juga pikiran yang sudah kita lakukan juga sebelumnya. Itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Oke, Mbak Leli raise hand ya. Ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Cika. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, terdengar sangat jelas. Jelas, Mbak Leli. Menurut saya untuk rencana tindak lanjut untuk mengontrol kecemasan di masa pandemi ini, yaitu dengan kegiatan olahraga. Untuk waktu pelaksanaannya 3 kali seminggu sih, dan biasanya itu saya lakukan pada pagi hari jam 6 sampai jam 7, kalau enggak sore hari jam 4 sampai jam 5 sore. Begitu. Untuk olahraganya sendiri saya biasanya jogging, kalau tidak ya workout. Begitu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mbak Leli, terima kasih. Mungkin bisa juga untuk permasalahan yang lain yang berkaitan dengan perilaku kesehatan yang belum sesuai juga ya teman-teman. Jadi selain masalah yang kecemasan, bisa juga nanti menyampaikan rencana tindak lanjut untuk yang permasalahan perilaku kesehatan. Ini dari Mbak Leli sudah mengusulkan untuk melakukan kegiatan olahraga 3 kali seminggu. Waktunya nanti bisa pagi atau sore. Oke, baik sekali. Terima kasih Mbak Leli. Raise hand-nya bisa diturunkan lagi. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Itu ada Mas Granto yang raise hand, Mbak Cika. Sama, iya Mas Granto ya, mungkin sama Jihan. Ya, oke, Mas Granto dan Mbak Jihan. Mas Granto dulu ya mungkin yang tadi raise hand duluan. Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya. Menurut saya untuk rencana tindak lanjutnya kan sesuai hasil kegiatan yang telah kita lakukan itu mendengarkan musik ya. Untuk kegiatannya mendengarkan musik, untuk waktu pelaksanaannya sesuai sama kegiatan yang dilakuin teman-teman. Maksudnya menurut saya di sini mendengarkan musik tuh lebih enak ketika diri kita sendiri itu nyaman. Ketika misalkan sebelum tidur gitu mendengarkan musik sambil menenangkan diri terus sekalian tidur gitu, atau setelah selesai berkegiatan
terus sekalian bersantai, minum gitu, terus mendengar musik instrumen atau musik yang lain gitu. Jadi menurut saya itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih Mas Granto atas usulannya. Nah, iya teman-teman, jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan juga ini ya, masuk ke dalam rencana tindak lanjut untuk teman-teman bisa melakukannya mandiri di rumah. Seperti itu. Selanjutnya Mbak Jihan, silakan, ada yang mau disampaikan? Sebelumnya saya juga berpendapat yang sama-sama Masnya. Oke. Saya setuju kalau mendengarkan musik itu bisa mengurangi kecemasan, dan mungkin ada tambahan lagi, soalnya saya suka nonton YouTube yang kayak tentang pedesaan gitu, itu tuh kayak membuat hati damai juga sih. Jadi kayak istilahnya tuh kita dari hiruk pikuk kota, kita ngeliat yang desa-desa di YouTube, itu kadang-kadang bikin saya relief stres juga. Oke. Video yang Oke, baik sekali. Terima kasih Mbak Jihan atas usulannya. ya. Ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aldi, ada yang mau disampaikan? Mungkin saya sedikit mau menyampaikan ya ini untuk rencana tindak lanjut yang disampaikan sama Mbak Jihan ya. Itu kan menonton video tentang alam. Nah, mungkin bisa ditambahi tidak hanya sekedar menonton video tentang alam, mungkin kita bisa menikmati indahnya alam seperti kita traveling ataupun kita kemana itu kan bisa menyembuhkan rasa kecemasan gitu, bukan menyembuhkan seperti itulah. Oke. Oke, baik sekali. Kemudian ini tambahan ya, satu. Jadi lebih ke ini ya. Ya. Kayak kita mengunjungi wisata. Gimana Mas Aldi, sudah? Terus mungkin juga oke. pola makan. Wisata alam ya, lebih tepatnya. Oke, baik. Kemudian ada pola makan juga. Kalau pola makan itu kan juga bisa mempengaruhi kesehatan gitu kan. Nah, jadi untuk rencana dengan tindak lanjutnya itu bisa menerapkan pola makan yang mungkin lebih sehat, yang banyak nutrisinya, banyak vitaminnya, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mas Aldi. Ya, siap. Sama-sama. Nah, baik teman-teman, ini sudah ada beberapa usulan dari teman-teman berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, mungkin ini lebih ke untuk relaksasi ya, untuk yang mendengarkan musik dan mendengarkan atau menonton video tentang alam, begitu, untuk mengatasi kecemasan yang teman-teman alami. Nah, karena kita ada dua masalah yang belum teratasi tadi yang sudah saya sebutkan di depan, yaitu ada kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai. Mungkin kita kelompokkan dulu ya, untuk yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang sudah kita temukan sebelumnya. Untuk yang mendengarkan musik dan menonton video alam, itu bisa teman-teman lakukan untuk
mengontrol kecemasan yang dialami. Begitu ya, Mbak Eva, sebagai ini. Izin masuk jika untuk yang wisata alam tadi juga masuk ke yang kecemasan. Ya. Nah, kita kelompokkan di sini ya, teman-teman. Mendengarkan musik sebelum tidur ya tadi. Setelah berkegiatan, saat bersantai, oke. Nah, untuk yang kegiatan olahraga, itu bisa kita kelompokkan ke masalah yang perilaku kesehatan tidak sesuai. Yang ini di harga yang ini ya kayak kode anggurnya di harga 65 kodenya Mbak Nanda, mohon maaf. ya Kak. Ya, mengatur pola makan juga. Oke, baik. Untuk dua permasalahan ini sudah kita temukan untuk rencana tindak lanjutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau mengusulkan lagi atau menambahkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan sebelumnya, yang sudah dilakukan kemarin. Ada mendengarkan terapi musik ya, terapi musik, terus ada terapi perilaku juga, dan juga pendidikan kesehatan. Nah, untuk yang dari hasil pendidikan kesehatan ini, dari teman-teman, adakah yang mau menyampaikan untuk rencana tindak lanjut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, 6M lebih khususnya? Ada yang mau disampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan? Silakan ada yang mau disampaikan lagi teman-teman untuk protokol kesehatan, mengingat kita masih dalam suasana pandemi. Assalamualaikum, boleh menambahkan nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya boleh Mbak Dia, silahkan. Kalau menggunakan double masker saat keluar rumah, Mohon maaf Mbak Diah, bisa diulangi? menggunakan double masker saat keluar rumah. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak Diah, terima kasih atas usulannya. Oke.
Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan lagi? Untuk usulan-usulan yang akan kita tampung, kita kasih waktu sampai jam 20.20 ya. Silakan jika ada yang mau disampaikan lagi. Mbak, Ya, Mbak Ala, silakan. kemarin kan selain masalah kecemasan juga terkait prokes. Mungkin dengan mencuci tangan minimal 30 detik dengan 6 langkah WHO itu, Mbak. Oke. Menerapkan cuci tangan pakai sabun ya, Mbak, berarti ini. CPTS. Mencuci tangan 30 detik ya dengan 6 langkah. Cuci tangan. Ini dengan hand gel ya, berarti 30 detik, mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Ahla. Ada lagi teman-teman? Ya, Mbak Leli, raise hand, silakan. Ada yang mau disampaikan? Izin menambahkan untuk memesan makanan atau minuman dengan cara take away agar menghindari makan bersama. Menghindari makan bersama ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Leli atas usulannya. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Untuk waktu pelaksanaan kegiatannya mungkin bisa ditambahkan ya teman-teman yang tadi belum menyebutkan. Oke, kita coba bahas ya teman-teman dari usulan-usulan yang sudah terkumpul. Mungkin dari nomor 1 yang paling atas dulu Mbak Eva. Oke, untuk kegiatan olahraga. Ini untuk waktu pelaksanaan.
Olahraga waktu pelaksanaan 3 kali dalam seminggu di pagi hari jam 6 sampai jam 7 atau sore jam 4 sampai jam 5. Oke, terus yang kedua ada mendengarkan musik sebelum tidur, setelah melakukan kegiatan, dan saat bersantai. Kemudian selanjutnya ada menonton video tentang alam sebelum tidur, setelah melakukan kegiatan, dan saat santai juga. Nah, untuk yang wisata alam nih, untuk waktu pelaksanaan dari Mas Aldi tadi ya, usulan dari Mas Aldi, untuk waktu pelaksanaannya bisa disampaikan Mas Aldi, baiknya usulannya itu waktu pelaksanaannya kapan, begitu Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Halo, Mbak. Wisata alam. Ya. Untuk wisata alam itu waktu pelaksanaannya bisa seperti kegiatan olahraga 3 kali seminggu itu bisa. Oke. 3 kali seminggu ya berarti untuk kita melakukan wisata alamnya ya, bisa. Nanti kalau seandainya 1 minggu itu juga bisa. Tapi kan kalau wisata alam itu kan tergantung budgetnya juga. Oke. Tiga kali seminggu, baik. Bisa weekend juga gitu ya mungkin ya? Ya bisa itu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya untuk mengatur pola makan dengan baik. Untuk pelaksanaan bisa disesuaikan ya, untuk idealnya makan kita ada 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Begitu teman-teman atau ada usulan lain? Bisa atau bisa dengan menambahkan selingan di waktu-waktu ideal makan, seperti itu. Pagi, siang, dan malam ya. Berarti untuk waktu pelaksanaannya mengatur pola makan. Ya, Mbak. Oke. Kemudian menggunakan double masker setiap keluar rumah. Oke. Mencuci tangan 6 langkah dari Mbak siapa tadi? Mbak Ahla ya. Waktu pelaksanaannya bisa disampaikan Mbak Ahla? Ketika baru keluar, ketika di luar atau akan masuk ke dalam rumah, kemudian ketika akan makan. Oh ya, itu dengan menggunakan sabun ya Mbak, cuci tangannya. Oh, berarti yang pakai sabun ya, pakai sabun dan air mengalir. Oke. Iya Mbak, air mengalir. Saat mau pulang ke rumah dan sebelum makan. Selanjutnya menjauhi makan bersama, makanya take away. Waktu pelaksanaannya bisa disesuaikan ya,
dengan waktu makan pagi, siang, dan malam. Begitukah, teman-teman? Mbak Leli tadi ya. Gimana Mbak Leli, bisa disampaikan? Ya, benar Mbak Cika. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke penetapan rencana tindak lanjut, ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau diusulkan lagi untuk kegiatan-kegiatannya? Oke, Mbak Ahla, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Oke. Mungkin salah satu hal yang bisa mengurangi kecemasan dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Ya, Mbak. Untuk bentuk ibadahnya, monggo bisa sholat, mengaji, membaca Al-Quran, ataupun berdoa. Seperti itu, Mbak. Iya. Waktunya berarti disesuaikan ya, Mbak, dengan sholat ini wajib 5 waktu atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya, disesuaikan, Mbak. Mas Daru Pangestu, silakan, ada yang mau disampaikan? Izin menanggapi aja ya untuk yang wisata alam. Oke. Kalau Silakan. menurut saya sendiri ya, untuk wisata alam kayaknya untuk rencana tindak lanjut kan kayak agak gimana gitu ya kan, karena kan kalau wisata alam ini kan identiknya agak menuju ke keramaian, ke banyak orang juga. Jadi mungkin agak digarisbawahi, semisal masih mau ditulis ya di kegiatan, dalam kurung mematuhi protokol kesehatan. Itu aja sih, karena kan kalau pergi jauh-jauh juga ngeri gitu. Terima kasih. Ya, baik sekali. Terima kasih Mas Daru atas usulannya. Bagaimana teman-teman? Jadi di wisata alam ini tetap kita garis bawahi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terutama kalau karena wisata ya mungkin lebih ke menjauhi kerumunan dan memakai masker. Juga social distancing-nya. Ya, begitu ya teman-teman. Gimana Mas Aldi? Tadi yang mengusulkan nih wisata alam nih. Betul Mbak. Okay. Karena wisata alam itu kan kebanyakan yang banyak itu kan kerumunannya. Ya. Tapi itu juga wisata alam juga ada yang mungkin sedikit lah pengunjungnya seperti yang masih sepi gitu ya. Nah, itu yang masih sepi itu kan juga ada. Tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan itu juga bisa. Saya tadi juga lupa. Ya, lebih baik ya. Nah. Selanjutnya ada Mbak Novinda Meika yang raise hand, silahkan, ada yang mau disampaikan. Saat keluar rumah itu cuman benar-benar kayak yang mendesak gitu. Terus kemana-mana juga harus bawa hand sanitizer saat keluar rumah, soalnya kan kadang ada beberapa tempat yang tidak menyediakan itu tempat cuci tangan gitu kan. Jadi kayak siap-siap dari diri sendiri harus bawa terima kasih Mbak Novinda. Ya, siap. Selalu membawa hand gel. Baik teman-teman, ini beberapa usulan dari teman-teman semuanya. Sudah cukup atau ada yang mau menambahkan lagi untuk rencana tindak lanjutnya, kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan?
Itu ada Mbak Ahlahu Laila, masih raise hand. Jika Oh ya, Mbak Ahla, masih ada yang mau disampaikan? Asik, itu kayaknya enggak tuh. Ya kelupaan. Tadi ya kayaknya ya. Oke, oke. Dari Eva mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Nah, baik teman-teman, ini sudah ada beberapa usulan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk selanjutnya kita sepakati ya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi kegiatan yang bisa teman-teman lakukan secara mandiri di rumah untuk mengontrol masalah atau mengatasi masalah yang sudah yang kita temukan sebelumnya, yaitu ada masalah kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu kegiatan olahraga. Gimana nih? Jadi setelah ini nanti harapannya teman-teman akan melakukan kegiatan olahraga 3 kali dalam seminggu, untuk waktunya nanti bisa pagi atau sore. Gimana teman-teman? Setuju? Mungkin bisa raise hand aja ya kalau misal nggak bisa on mic atau on cam-nya, bisa raise hand untuk yang olahraga yang pertama tadi. Oke, Mbak Safi Mawadah setuju ya untuk olahraga? Kita sudah dapat 1 suara. Tadi dari Mbak Lali juga berarti. Ada lagi teman-teman yang lain untuk kegiatan olahraga sebagai rencana tindak lanjut yang akan teman-teman lakukan 3 kali dalam seminggu? Setuju, Mbak Tika. Oke, Mas Undra, terima kasih. Teman-teman yang lain silakan. Yuk, baik teman-teman, untuk olahraga gimana? Baru dapat 3 suara nih. Nah, jadi untuk kesepakatan kegiatan ini nanti kita paling tidak harus mendapatkan 9 suara untuk nanti bisa kita sepakati sebagai kegiatan yang akan dilakukan dan juga menjadi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang teman-teman alami. Baru dapat 3, ada lagi yang mau menambahkan atau menyetujui untuk kegiatan olahraga sebagai rencana tindak lanjut? Silakan. Halo Mbak Cika. Ya, silakan Mas Undra. Menambahkan, ya boleh ya, untuk tindak lanjut tadi.
melanjutkan untuk komitmen protokol kesehatan. Komitmen terhadap protokol kesehatan. Oke. Bisa ditambahkan dulu. Yang 6M ya, Mas Jundra? Iya, benar, Mbak. Oke. Komitmen terhadap prokes 6M. Untuk waktu pelaksanaannya bisa disampaikan? Gimana? Waktu pelaksanaannya apakah mungkin di kegiatan-kegiatan tertentu atau di semua kegiatan yang kita lakukan atau bagaimana? Di semua kegiatan. Semua kegiatan, oke. Baik, terima kasih Mas Jundra. Kita lanjut lagi ya ke persetujuan untuk kegiatan di rencana tindak lanjut. Mungkin tak kasih waktu aja gimana nih? Untuk kegiatan olahraga. Ada lagi yang mau menambahkan suara, baru dapat 3 suara. Saya kasih waktu 1 menit ya, teman-teman. Silakan. Setuju, Mbak. Oke, Mbak Indah, 1 suara. Terima kasih, Mbak Indah. Teman-teman yang lain, untuk olahraga 3 kali seminggu. Lima detik lagi ya, teman-teman. Oke, sudah cukup? Baik, ini untuk olahraga ada 4 suara. Ada 4 suara untuk kegiatan olahraga sebagai rencana tindak lanjut. Berarti belum bisa kita masukkan ke kegiatan yang akan dilakukan teman-teman ya secara mandiri di rumah. Oke. Maaf Mbak Cika. Ya, gimana Mbak Ovi, silakan. Ya, mewakili dari teman-teman, mungkin untuk waktu 3 kali sehari itu, 3 kali seminggu itu masih terlalu berat. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada usulan waktu yang waktu pelaksanaannya ya. Ya, waktu pelaksanaannya yang sekiranya mereka bisa melakukannya gitu. Oke, boleh tuh. Ya, gimana teman-teman? 1 kali seminggu mungkin. 1 kali seminggu, oke. 1 kali seminggu. Gimana nih? Kalau 1 kali seminggu mungkin ada tambahan suara lagi. Tadi sudah dapat 4 suara. Paling enggak dari 26 yang hadir, 17 yang hadir, 9 suara harus kita kumpulkan. Kalau 1 kali seminggu kan bisa hari Minggu aja jogging gitu. Udah. Weekend ya Mas Jundra? Oke. Silakan teman-teman. 1 kali seminggu minimal ya, berarti ini ya, betul. Minimal 1 kali seminggu berolahraga. Gimana? Ada tambahan suara lagi? Teman-teman fasilitator bisa menampung suara dari teman-temannya, mungkin yang nggak bisa on mic atau nggak bisa on cam di sini, yang ada kendala sinyal atau apa.
Kak. Ini temen aku yang Novinda Maika, dia setuju kalau seminggu sekali. Oke, setuju 1 minggu sekali, minimal. Iya, minimal 1 minggu sekali. Oke, ini ada dari Mas Daru juga di chat room. Tambahan 2 suara ya teman-teman. Terima kasih Mas Daru. Dari Mbak Diah juga ada setuju. Minimal 1 kali seminggu untuk berolahraga. Sudah dapat 7 suara. Teman-teman yang lain? Ada lagi? Mas Aldi gimana? Setuju, Mbak, yang 1 kali seminggu itu. Minimal 1 minggu sekali ya. Mbak Zainal, mohon maaf mic-nya. Mas Kevin, ada yang mau disampaikan? Gimana? Olahraga minimal 1 minggu sekali, setuju nggak? Insya Allah setuju. Sengkono aku langsung netol nih lewat. Oke. Terima kasih Mas Kevin. Nah teman-teman ini sudah ada 9 suara untuk olahraga minimal 1 minggu sekali. Berarti masuk ke RTL kita ya. Oke. Oke enggak nih? Oke. Oke Mbak Tika. Oke. Baik, kita lanjut ke usulan yang kedua tadi. Ada, bisa naik dulu Mbak Eva. Mendengarkan musik sebelum tidur setelah selesai melakukan kegiatan dan saat bersantai. Silakan teman-teman bisa raise hand atau sampaikan di chat room atau bisa on mic di sini. Mendengarkan musik. Untuk jenis musiknya bisa disesuaikan ya, Mas Granto. Oke, kita dapat 1 suara, teman-teman. Berarti tadi juga dapat dari Mbak Jihan ya. Mas Yundra juga, oke. Mas Daru. Mbak Leli. Mendengarkan musik. Mbak Sabika, terima kasih. Ada lagi? Ya. Mas Aldi, Mbak Sofi, Mbak Diah. Mas Kevin. Oke, baik teman-teman, ini sudah hampir semuanya setuju untuk mendengarkan musik sebelum tidur. Setelah berkegiatan dan saat bersantai. Berarti masuk ke dalam rencana tindak lanjut yang akan dilakukan teman-teman ya, secara mandiri di rumah. Oke. Baik, langsung saja ke usulan yang ketiga, yaitu menonton video tentang alam. Waktunya sama dengan mendengarkan musik. Silakan teman-teman. Mbak Diah. Ada lagi? Mbak Istiqomah, oke.
menonton video tentang alam. Silakan teman-teman. Ada suara dari Mbak Jihan, Mbak Diah, dan Mbak Jihan, tadi Mbak Istik, sama Itu ada Mas Aldi, Cik. Oh ya. Oke. Mas Aldi. Ada lagi teman-teman? 4 suara. Bisa disampaikan melalui chat room atau dari fasilitator masing-masing. Sudah cukup? Tidak ada lagi? Baik teman-teman, sudah tidak ada lagi? Tidak ada kayaknya Mbak Cika. Oke. Ada 4 suara, berarti untuk menonton video tentang alam belum bisa kita masukkan ke dalam rencana tindak lanjut ya. Ya. Hatiku rasa. Lanjut ke usulan yang selanjutnya, yaitu wisata alam ya. Jika boleh. Mbak Eva bisa ke slide sebelumnya. Oh, aduh. Boleh izin masuk, Cik? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Jika boleh izin masuk. Boleh Mbak Eva, silakan. Oke, boleh mungkin agak berpendapat dikit ya. Ini untuk yang mendengarkan musik, menonton video, dan juga Oh ya, mendengarkan musik dan menonton video ini kan bisa salah satu buat relaksasi kecemasan. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa dibuat atau kali Mbak ya, mendengarkan musik atau menonton video. Jadi ya terserah dari teman-temannya nanti, sekiranya nanti maunya mendengarkan musik atau di saat itu mau mendengarkan video, karena kan dari waktunya juga sama begitu. Oke, boleh. Berarti lebih ke kegiatan yang bisa untuk relaksasi ya. Tapi masih dalam konteks mendengarkan musik atau menonton video tentang alam. Oke. Ya, gimana teman-teman? Jadi dua-duanya bisa kita lakukan sesuai dengan nyamannya teman-teman gitu. Karena memang tujuannya ini sama, untuk relaksasi ya, lebih tepatnya gitu. Oke, lanjut ke usulan selanjutnya, yaitu wisata alam. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3 kali seminggu atau sesuai dengan budget atau ketika weekend.
Gimana teman-teman? Mbak Cika izin masuk. Ya, boleh Mas Aldi silakan. Nah, itu kan tadi usulan dari saya ya. Itu mohon maaf ada sedikit perubahan, bukan 3 kali dalam seminggu, tapi 3 minggu sekali gitu. Oh ya itu. 3 minggu sekali. Oke. Nggak apa-apa Mas Aldi, terima kasih untuk koreksinya. 3 minggu sekali. Jadi ini lebih ke kondisional ya. Tujuannya berarti sama untuk relaksasi ya? Bisa itu, Mbak. Boleh raise hand ya teman-teman untuk kalau setuju dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut untuk wisata alam. Silakan. Oke, ada 2 suara. Yang lain? Gak suara. Teman-teman yang lain? Silakan. Jadi ini untuk wisata alam kondisional ya. Mungkin ketika teman-teman memang butuh relaksasi di tempat yang baru atau tempat yang berbeda, bisa dengan melakukan wisata alam. Setuju, Mbak Cika. Setuju. Oke, Mas Yundra, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Bisa langsung raise hand atau sampaikan ke chat room. Iya, terima kasih Mas Yundra. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, sudah nggak ada lagi nih yang mau menyumbangkan suaranya. Jika tadi ada Dia raise hand, ada Mbak Dia. Nilam, oke, sudah dicatat. Cukup teman-teman? Oke, ini ada
ada 5 suara. Karena untuk wisata alam ini sifatnya kondisional, mungkin bisa tetap kita masukkan ya, karena ya kondisional, jadi bisa dilakukan, bisa tidak, dan bisa kapan aja teman-teman lakuin gitu. Untuk usulan selanjutnya tadi ada apa Mbak Eva ya? Coba di slide sebelumnya. Mengatur pola makan dengan baik di waktu ideal makan yaitu pagi, siang, dan malam. Silakan teman-teman mengatur pola makan dengan baik. Bisa langsung raise hand yang setuju untuk mengatur pola makan dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut kita. Oke, Mbak Leli, Mbak Ahlam, mohon maaf. Mbak Sabika, terima kasih. Mbak Novinda, ya. Mbak Sofi. Mbak Dia. Sudah dapat 6 suara, Mas Kevin, 7. Ada lagi? Mas Daru Pangestu, oke. Ya, sudah banyak suara untuk mengatur pola masukan ke rencana tindak lanjut ya. Lanjut untuk ke usulan selanjutnya. Ada mengenakan double masker saat keluar rumah, kemudian mencuci tangan, menjauhi makan bersama, dan keluar rumah untuk keperluan mendesak dan selalu membawa hand sanitizer. Mungkin ini lebih ke komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan 6M. Begitu ya? Oke, jadi kita bisa kerucutkan di sini untuk komitmen dalam penerapan protokol kesehatan 6M. Bagaimana teman-teman? Silakan raise hand. Kita butuh 9 suara untuk memasukkannya ke dalam rencana tindak lanjut. Oke, 3 suara, 4 suara, 5 suara, 6, 7. Komitmen terhadap penerapan 6M dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tambahan lagi suara. Baik, untuk komitmen dalam penerapan protokol kesehatan 6M, kita masukkan ke dalam rencana tindak lanjut ya teman-teman. Baik, untuk usulan selanjutnya tadi ada melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silakan. Oke, Mbak Sabika, Mbak Ahlam, Mbak Dia. Mbak Leli, Mbak Endah, terima kasih. Ada Mbak Sofi juga, Mbak Novinda. Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Silahkan, bisa raise hand.
usulan dari Oke, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing kita masukkan ke dalam rencana tindak lanjut ya teman-teman. Oke, baik, sudah ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan teman-teman lakukan secara mandiri di rumah untuk mengatasi permasalahan kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai dalam kondisi pandemi saat ini. Yang pertama ada untuk masalah kecemasan, ada mendengarkan musik, menonton video tentang alam, ada wisata alam, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yaitu perilaku kesehatan yang tidak sesuai, ini dengan olahraga minimal 1 minggu, mengatur pola makan dengan baik, komitmen penerapan protokol kesehatan 6M. Begitu ya teman-teman. Iya, Mbak. Oke. Baik, setelah ini oke. Oke, baik teman-teman, untuk diskusi berkaitan dengan rencana tindak lanjut sudah selesai ya. Ini ada beberapa kegiatan yang akan teman-teman lakukan secara mandiri di rumah. Harapannya nanti bisa teman-teman terapkan dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitu ada masalah kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang belum sesuai. Nah, untuk waktu pelaksanaannya saya ulangi lagi. Langsung saja ke kesimpulan ya. Jadi dari masalah-masalah yang teman-teman alami, yaitu ada kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang tidak sesuai, kita menemukan beberapa kegiatan untuk dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut yang akan teman-teman lakukan di rumah secara mandiri. Yang pertama untuk kecemasan, ini ada mendengarkan musik, menonton video tentang alam, atau melakukan wisata alam. Ini kondisional yang akan dilakukan sebelum tidur, setelah berkegiatan, dan juga ketika bersantai. Kemudian ada juga untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk masalah yang kedua, untuk perilaku kesehatan yang tidak sesuai, ini ada melakukan olahraga minimal 1 minggu sekali, untuk waktunya menyesuaikan, bisa pagi atau sore, kemudian mengatur pola makan dengan baik, dan komitmen terhadap penerapan protokol kesehatan 6M dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya teman-teman, untuk hasil diskusi rencana tindak lanjut kita malam ini. Nah, oke, baik teman-teman, dari pemaparan tadi,
dari pemaparan tadi sudah kita temukan beberapa kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam rencana tindak lanjut. Alhamdulillah untuk diskusi kita selesai berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Harapannya teman-teman bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini ya di rumah secara membantu teman-teman untuk mengatasi permasalahan kecemasan dan juga perilaku kesehatan yang tidak sesuai, dan bisa membawa teman-teman ke dalam ke kondisi yang lebih baik dan juga yang ke kondisi kesehatan yang lebih baik ya, pada intinya seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan, untuk waktu yang telah disempatkan untuk bersama kita mendiskusikan rencana tindak lanjut. Dari saya mohon maaf jika ada banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak pas di hati teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon pamit dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cika, terima kasih Mbak Gita, Terima dan kasih, juga Mbak Mbak Cika. Intan tadi atas pemaparannya. Nah ini teman-teman, kita sampai di penghujung acara ya. Nah gimana nih teman-teman setelah mengetahui dari hasil kegiatan kita kemarin yang kita lakukan bersama-sama, terus kita juga udah ini ya merencanakan kegiatan lain gitu, maksudnya kegiatan yang akan kita lakukan nantinya gitu untuk tetap sehat seperti itu. Nah teman-teman gimana nih, ada pendapat yang ingin disampaikan setelah mengikuti pertemuan ini, terus setelah mengetahui dari hasil-hasil kegiatan tadi? Mungkin bisa raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat jika ada kendala. Silahkan. Silakan, bisa menyampaikan perasaannya juga, karena kita berkumpul lagi ya setelah kemarin beberapa hari nggak berkumpul, nggak bertemu maksudnya, secara online. Boleh disampaikan perasaannya, bisa bertemu lagi secara online, terus tadi juga. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Jundra. Gimana? Ini pertemuan terakhir ya, benar ya? Ya. Ya semoga bisa bertemu lagi di lain waktu seperti itu. Gimana? Terima kasih buat mahasiswa-mahasiswa NERS atas ilmunya yang sudah memberikan kepada kami ya. Bagi mahasiswa NERS, tetap semangat, semoga lancar NERS-nya. Amin, terima kasih Mas Jundra. Amin ya Allah, terima kasih Mas Jundra. Gimana Mas Jundra setelah tadi mengetahui hasil dari kegiatan yang kita lakukan? Tadi ada penurunan kecemasan ya, terus tadi ada peningkatan pengetahuan juga. Pendapatnya Mas Jundra mungkin bisa disampaikan? Apa ya? Gak ada sih. Oh gitu, baik. Ada yang lain? Terima kasih Mas Jundra. Iya, sama-sama Mbak Nilam. Ya, teman-teman yang lain mungkin? Ada lagi? Masih semangat ya teman-teman. Kita habis ini istirahat. Habis ini bisa melanjutkan kegiatan lain. Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau perasaannya? Silahkan. Masih saya kasih waktu 1 menit. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Nilam dan teman. Ada. Terima kasih Mbak Nilam dan Mbak Ovi dan teman-teman yang NERS ke-37 ya Mbak, ini semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf kalau selama ini mungkin ada salah atau nggak slow respon gitu ya Mbak. Terima kasih Mbak Haula. Kita senang juga ketemu teman-teman sama Mbak Haula di sini. Mbak Ahla Hulaila, ya Allah, maaf salah. Mbak Ahla, gimana Mbak pendapatnya Mbak setelah tadi mengetahui hasil dari kegiatan yang udah kita lakukan? Ya, alhamdulillah
itu ya Mbak, ternyata memang ada peningkatan lah, maksudnya dari kecemasan yang mulainya awalnya tinggi, kemudian dengan adanya intervensi menjadi menurun, dan itu juga bermanfaat bagi kita, seperti itu Mbak. Baik, tadi Mbak Haula masih ingat apa aja kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan, maksudnya yang udah direncanakan tadi, yang udah disetujui teman-teman? Untuk RTL-nya kan ya Mbak Bakti? Iya, benar. Tadi ada yang menerapkan prokes, kemudian yang beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu Ya, satu benar. lagi tadi yang pertama. Mana yang pertama? Oh iya, olahraga. Oh iya, benar. Nanti kita refleksi bersama ya. Mantul, ya siap. Setelah PPKM ya, kita jadwalkan. Boleh, bagus. Makasih Mbak Haula. Ya benar sekali, tadi ada olahraga, kemudian mematuhi 6M seperti itu. Nah teman-teman, ini ada lagi nih dari Mbak Dia. Nih Mbak Dia di kolom chat menyampaikan perasaannya. Saya baca ya. Saya senang soalnya jadi menambah wawasan dan pengetahuan dari hasil pertemuan kegiatan kemarin. Nah, kegiatan ini memang efektif untuk menurunkan kecemasan. Nah, terima kasih Mbak Dia atas pendapatnya. Baik, nah teman-teman, kita kan tadi udah mengetahui ya hasil dari kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan kemarin. Kemudian teman-teman tadi juga udah setuju atau berkomitmen gitu untuk melakukan beberapa kegiatan itu secara mandiri. Nah, semoga teman-teman ini bisa tetap optimis, bisa tetap maksimal ya melakukan kegiatan yang udah disepakati tadi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan pastinya. Seperti itu. Nah, saya simpulkan lagi ya teman-teman. Jadi, untuk rencana tindak lanjutnya atau kegiatan yang dilakukan teman-teman secara mandiri itu, yang pertama, untuk mengurangi kecemasan lagi, yaitu mendengarkan musik atau menonton video tentang alam. Kemudian ada juga wisata alam, ini kondisional, tergantung waktu teman-teman. Dan juga ada beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian untuk masalah tadi yang maksudnya untuk meningkatkan kesehatan, jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati seperti olahraga minimal 1 kali seminggu, kemudian mengatur pola makan dengan baik, dan juga teman-teman nih berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan yang meliputi 6M tadi. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap sehat, karena gimana ya, kesehatan kan itu kekayaan sejati yang emang nggak bisa diganti oleh apapun, seperti itu. Maka dari itu kita harus tetap jaga kesehatan seperti itu. Semangat teman-teman. Semangat. Siap. Oke. Nah, ini udah Semangat. 9. Ya, siap. Udah jam 9.15 nih. Maaf banget ya melebihi dari kontrak waktu. Kita foto dulu. Nah, iya benar sekali, bagus. Kita foto dulu buat kenang-kenangnya teman-teman sebelum meninggalkan meeting. Boleh dibuka kameranya? On cam ya guys. On cam. Ya. Betul. Yuk, on cam yuk. Siap dulu. Oke, boleh siap-siap dulu, sisiran, dibenerin jilbabnya. Ayo. Masih ditunggu. Ada dia. Jangan mandi Mas, kelamaan. Dan keburu selesai ini. Ya. Mbak Dia mungkin, Mbak Jihan, Mbak Sabika, Mas Daru, kemudian Mbak Safi, Mbak Enda, Mbak Istiqomah, Mas Riksa Rizky. Silahkan bisa on cam, kita foto. Ini siapa yang mau screenshot? Cika, boleh Cika? Oke, Cika yang screenshot ya. Ini udah nggak ada yang mau on cam nih. Mas Ada Aldi, Mbak Leli. Ada, Mbak. Oh, ada. Oke. Siap. Siapa ini tadi? Oh, Mas Aldi. Oke. Siapa lagi yang mau on cam? Mas Aldi belum on cam. Mbak Eva, mana Mbak Eva hilang nih? Udah, Eva Mbak udah ini. Eva HP. Iya. Mas Aldi udah, Eva HP udah. Oh iya, sorry. Ya. Ada lagi yang mau on cam? Kita foto bersama buat kenang-kenangan seperti itu.